Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frita Azahra dari kelas KA 2021 KIPC 1 dengan NIM 3222546 dari Perguruan Tinggi STM IKMI Cirebon. Ini menjelaskan dan mempraktikkan apa yang sudah saya pelajari dari pertemuan ke-8 tentang memanajemen file dan direktori. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Yudhistira Arya MKOM pada mata kuliah Sistem Operasi Jaringan Dasar. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan mengenai globing dan menyalin, memindahkan, dan mengganti nama file dan direktori. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang globing. Pada sistem operasi Linux, karakter wildcard ini dinamakan dengan karakter glob. Pengertian karakter glob adalah karakter glob ini bagian dari sel yang dapat digunakan dengan perintah Linux apapun. Jadi karakter glob ini bukan dibuat untuk suatu perintah khusus begitu. Ketika kita menggunakan karakter glob, maka sel akan memperluas seluruh pola untuk mencocokkan semua file dan direktori tertentu yang cocok dengan karakter glob yang akan kita gunakan. Nah, untuk mempraktikkan penggunaan karakter glob, saya akan menggunakan perintah echo. Perintah yang pertama adalah saya akan menggunakan karakter glob bintang dengan perintah echo itu sendiri, yang mana fungsinya adalah untuk menampilkan semua nama file di direktori yang sedang berfungsi saat ini dan mencocokkannya dengan pola glob bintang itu sendiri. Kita lihat dulu di sini kan direktori yang sedang aktif yaitu direktori home. Kita coba ketikkan echo. Nah, di sini kita bisa lihat kalau hasilnya itu file-file yang ada pada direktori home. Yaitu file-filenya ada yang namanya desktop, dokumen, download, example desktop, dan yang lainnya. Perintah yang kedua adalah kita akan menampilkan semua file di direktori home saat ini yang dimulai dengan huruf D dan P. Kita ketikkan dulu echo ketikkan huruf depan dari sebuah file yang akan kita cari. Misalnya kita akan cari file yang berawalan huruf D, tanda bintang, dan huruf P. Jadi di sini kita bisa lihat kalau outputnya itu ketika kita mengetikkan perintah echo D bintang, ini adalah file-file yang berawalan dengan huruf D, dan perintah echo P bintang ini adalah nama-nama file yang berawalan dengan huruf P. Namun lain halnya dengan ketika kita mengetikkan seperti ini, echo tanda bintang lebih dulu, misalnya D. Atau echo nah, di sini bisa kita lihat kalau ketika kita mengetikkan perintah echo lalu karakter glob bintang kemudian diakhiri dengan huruf D, itu kan outputnya seperti ini. Ini berarti nama file yang berakhiran huruf D itu tidak ada di directory home. Lalu ketika saya mengetikkan perintah echo tanda bintang S, di sini outputnya dokumen, downloads, pictures, template videos, dan kita bisa lihat kalau file-file yang ditampilkan ini adalah semuanya berakhiran dengan huruf S. Jadi penggunaan karakter glob sebelum menuliskan huruf itu berarti berfungsi untuk menampilkan semua file di direktori kita saat ini yang diakhiri dengan huruf yang kita ketikkan. Selain itu, tanda bintang juga dapat kita gunakan di tengah beberapa karakter dan juga dapat kita gunakan beberapa kali. Seperti misalnya kita ketikkan echo, lalu kita akan cari file yang berawalan huruf D,
terus huruf tengahnya itu N, dan yang berakhiran dengan huruf S. Lalu output yang akan dihasilkan ada dua, yaitu dokumen dan downloads. Kenapa begitu? Karena tadi kan kita mengetikkan atau mencari nama file yang berawalan dengan huruf D, terus huruf tengahnya itu N dan berakhiran dengan huruf S. Di sini kan dokumen itu huruf awalnya benar D, terus di pertengahan katanya juga ada huruf N kan ini, dan berakhiran dengan huruf S. Begitu juga dengan downloads itu sendiri. Kemudian karakter glob lain yang bisa kita gunakan bersama dengan perintah echo yaitu tanda tanya. Seperti tanda bintang, tanda tanya juga dapat digunakan di mana saja dalam sebuah string dan dapat juga muncul beberapa kali. Langsung saja saya praktikkan perintah yang pertama yang berkaitan dengan penggunaan echo dan tanda tanya. Di sini saya akan menampilkan nama file yang panjangnya tepat 6 karakter dengan mengetikkan echo lalu tanda tanya sebanyak 6. Kenapa begitu? Karena ketika kita mengetikkan 6 tanda tanya, maka karakter glob ini tuh akan mencocokkan dengan nama file yang jumlahnya juga tepat 6 karakter. Jadi ketika saya klikkan enter, maka output yang dihasilkan adalah public dan videos. Di sini bisa kita hitung kalau jumlah karakter dari file ini adalah 6. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan videos juga ada 6. Contoh lainnya, ketika kita ingin mencari nama file yang jumlahnya 5 karakter, kita bisa ketikkan 5 tanda tanya 1, 2, 3, 4, 5 dan outputnya adalah hanya musik. Karena berarti file yang ada di dalam directory home ini yang berjumlahnya 5 karakter hanya ada musik saja. Perintah yang selanjutnya adalah saya ingin menampilkan nama file yang dimulai dengan huruf D dan panjangnya itu tepat 9 karakter. Pertama ketikkan dulu echo. Lalu tadi kan saya akan mencari nama file yang berawalan huruf D, maka ketikkan huruf D dan panjangnya itu 9 karakter kan. Berarti tanda tanyanya itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini outputnya adalah dokumen dan downloads. Di dua file ini kan udah bisa kita lihat tuh kalau awalannya itu huruf D. Coba kita hitung apakah benar karakternya itu adalah 9. Jumlah karakternya itu adalah 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kedua file ini cocok dengan perintah yang tadi kita ketikkan. Perintah yang ketujuh yaitu saya akan menggunakan perintah echo bersamaan dengan tadi dua karakter glob. Di sini saya ingin menampilkan nama file yang panjangnya minimal 6 karakter dan diakhiri dengan huruf S. Tadi udah ketikkan echo, terus tanda tanya 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan tanda bintang huruf S. Lalu kenapa sih justru nama file yang ditampilkan itu jumlah karakternya lebih dari 5 seperti yang kita minta atau lebih dari 6 karakter? Meskipun semuanya itu sama-sama berakhiran dengan huruf S. Kita bisa lihat kan kalau dokumen itu tadi jumlah karakternya ada 9, downloads juga ada 9, pictures ada 8, template 9, dan videos ada 6. Jadi cuman video doang yang jumlah karakternya itu ada 6. Jadi ketika kita mengetikkan perintah echo bersamaan dengan tanda tanya dan tanda bintang, maka perintah ini tuh akan mencocokkan nama file yang dimulai dengan 5 karakter apapun, kemudian diakhiri dengan 1 karakter S yang ini, tapi jumlahnya itu bisa lebih dari 5, jadi minimal 5 dan bisa lebih dari 5 begitu. Lalu perintah yang selanjutnya adalah saya akan menggunakan karakter glob lain yaitu tanda kurung siku, di mana fungsinya ini untuk menentukan karakter apa saja yang kita izinkan.
Nah, karakter yang diizinkan ini juga dapat dinegasikan dengan tanda seru. Langsung saja kita beralih ke contoh yang pertama, yaitu kita akan mencari nama file yang berawalan dengan huruf D dan huruf P. Jadi langsung jadi satu begitu. Kita ketikkan dulu echo tanda kurung siku D P tutup kurung siku. Jangan lupa kita pakai tanda bintang juga. Outputnya bisa kita lihat di sini ada desktop, dokumen, download, picture, sama public. Lalu contoh yang kedua, jika kita ingin mengecualikan nama file yang berawalan dengan huruf D dan huruf P. Kita ketikkan echo dulu, tanda kurung siku, lalu tadi kan kita sudah tahu kalau karakter yang diizinkan ini tuh bisa dinegasikan dengan tanda seru. Jadi kita ketikkan dulu tanda serunya D P echo tanda seru D P tanda bintang. Di sini file-file yang muncul adalah file-file yang bukan berawalan dengan huruf D dan huruf P. Jadi tanda seru ini tuh merupakan pengecualian begitu, sama saja dengan pengecualian. Perintah yang terakhir adalah saya akan mencari nama file yang karakter pertamanya itu dapat berupa karakter apapun, tetapi dimulai dari huruf D dan diakhiri dengan huruf P. Kita masih gunakan perintah yang sama, yaitu perintah echo tanda kurung siku D strip P tutup siku tanda bintang. Jadi maksud dari perintah ini adalah nama-nama file yang ditampilkan ini tuh karakternya bebas, boleh apapun, tetapi tetap dimulai dengan huruf D dan diakhiri dengan huruf P seperti yang kita minta. Nah, rentang dari huruf D sama huruf P itu ada huruf-huruf E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, sampai P. Jadi huruf setelah P ini tuh nggak termasuk ke dalamnya, atau huruf sebelum D ini nih nggak termasuk ke dalamnya, seperti huruf A, B, C, terus R, S, T, U, V, W, X, Y, Z itu nggak termasuk. Makanya di sini nggak ada nama file, outputnya ini tidak ada nama file yang berawalan dari huruf A, B, C, terus R, S, T, U, V, W, X, Y, Z begitu. Setelah selesai mempraktikkan perintah-perintah yang ada atau berkenaan dengan karakter glob, kita akan beralih ke perintah untuk menyalin, memindahkan, dan mengganti nama file dan direktori. Perintah yang pertama yaitu kita akan membuat salinan file etc/host dan diletakkan di direktori yang berfungsi saat ini. Direktori yang berfungsi saat ini adalah dan masih direktori home. Kita ketikkan dulu ls yang fungsinya itu untuk melihat isi file dari direktori ini. Kemudian untuk mengkopinya atau menyalinnya, kita ketikkan dulu cp, perintah cp /etc/host. Ketika kita mengetikkan perintah cp ini, berarti file host ini tuh sudah disalin. Dan untuk melihatnya kita bisa ketikkan perintah ls lagi. Bisa dilihat di sini ada perbedaan dari outputnya, dari output ls yang pertama dan output ls yang kedua ini. Pada output ls yang kedua, kita bisa lihat ada nama file host. Perintah yang kedua yaitu saya akan menghapus file dan menyalinnya lagi. Tetapi sistem akan memberitahu kita apa sih yang sedang kita lakukan. Nah, untuk menjalankan perintah itu juga kita akan menggunakan opsi pendek V dan opsi panjang verbose. Pertama, kita ketikkan dulu perintah rm. Perintah rm ini berarti perintah yang digunakan untuk menghapus file. Lalu kita ketikkan nama filenya host ls untuk melihat apakah file host ini sudah berhasil dihapus atau belum. Di sini bisa kita lihat kalau sudah tidak ada lagi nama file host. Lalu kita akan menyalinnya lagi cp. Nah, tadi kan kita tuh ingin supaya sistem ini memberitahu apa yang sedang kita lakukan. Kita gunakan dulu opsi V /etc
slash etc slash host. Bisa kita lihat kalau misalnya outputnya itu berbeda, seperti tadi kita menggunakan perintah copynya itu tanpa menggunakan opsi V. Kalau di sini kan nggak dijelaskan kalau sistemnya itu menampilkan sumber salinnya dari mana, terus target salinannya itu dari mana begitu. Berbeda dengan ketika saya mengetikkan perintah opsi V, di sini bisa dilihat, di sini ada sumbernya dan ini merupakan targetnya. Perintah yang selanjutnya adalah untuk menyalin file, kita juga bisa menggunakan karakter titik untuk menunjukkan direktori saat ini sebagai targetnya. Kita hapus dulu file host. Kita lihat, kita cek apakah sudah terhapus belum. Terus setelah dipastikan sudah terhapus, kita coba salin lagi. Jangan lupa tambahkan karakter titik. Nah, outputnya di sini yang membedakan adalah di sininya itu targetnya ada karakter titik. Selanjutnya kita cek, coba. Nah, di sini sudah ada lagi file yang bernama host. Sedikit informasi bahwa karakter titik ini tuh merupakan cara praktis untuk mengatakan direktori saat ini. Terus karakter titik juga dapat digunakan kepada atau bersamaan dengan semua perintah Linux, bukan hanya perintah copy saja. Perintah yang selanjutnya adalah kita akan menyalin dari direktori sumber dan mempertahankan atribut file dengan menggunakan opsi strip p. Kita hapus dulu file hostnya, lalu kita coba cek lagi, dan di sini bisa dilihat kalau misalnya file hostnya itu udah nggak ada, udah hilang. Terus kita pindah ke direktori etc. Nah, pastiin kalau misalnya simbol tilde ini udah nggak ada ya, berarti kalau misalnya kita tuh udah berhasil beralih ke direktori lain, yaitu direktori etc. Terus setelah pindah ke direktori lain, kita ketikkan ls strip l host. Di sini bisa dilihat kalau misalnya nama usernya dan user grupnya itu masih menggunakan root. Nah, untuk menggantinya ke sistem admin dengan nama kita ketikkan cp strip p host, direktorinya home, lalu Padita. Setelah itu kita change directory lagi ke directory home, lalu ls strip l host. Di sini nama user dan user grupnya sudah berubah seperti yang kita minta, yaitu Padita. Perintah yang selanjutnya adalah kita akan menyalin menggunakan nama target yang berbeda. Pertama, kita hapus dulu file hostnya. Kemudian cp strip p directory etc host. Nah, kita kasih tanda tilde yang merupakan atau mewakili direktori home kita saat ini, yaitu /home/systemadmin. Setelah itu ketikkan cp lagi host new name. Nah, salinan kedua ini tuh menentukan nama file yang berbeda, yaitu new name sebagai targetnya. Karena dikeluarkan tanpa opsi strip p, maka sistem menggunakan tanggal dan waktu saat ini untuk targetnya. Dalam arti lain, itu tuh nggak mempertahankan stempel waktu asli yang ditemukan di file sumber /etc/host. Kita coba klik enter, lalu kemudian ls strip l host new name. Nah, di sini kan ada bedanya tuh.
nama filenya itu ada yang host, ada yang new name di sini. Terus setelah itu kita ketikkan lagi remove host new name. Perintah yang keenam adalah kita akan menyalin semua file dalam directory menggunakan opsi strip R kapital. Dan dalam praktik ini kami akan menyalin directory /etc/udev ke directory baru dan menampilkan konten yang telah disalin di sana. Yang pertama itu kita akan buat directory barunya dulu, yaitu dengan menggunakan perintah make directory atau mkdir. Kemudian nama directory barunya my etc. Setelah itu kita copy perintah R dari directory etc/udev ke directory baru, yaitu my etc. Kita lihat isinya. Dan output yang ditampilkan adalah seperti ini. Lalu perintah yang ketujuh adalah kita akan menghapus directory yang tadi kita buat dengan menggunakan opsi strip R kecil untuk perintah remove. Kita coba cek dulu. Di sini kan masih ada directory my etc. Nah, kita akan hapus directory my etc ini. Kita ketikkan remove strip R my etc. Kita lihat lagi apakah sudah berhasil dihapus, dan di sini sudah tidak ada lagi directory yang bernama my etc. Dan ada informasi sedikit, kita juga bisa menggunakan perintah remove directory atau rmdir untuk menghapus directory, tetapi syaratnya adalah directory ini tuh harus kosong atau tidak berisi file. Perintah yang terakhir adalah kita akan memindahkan file analog dengan potong dan tempel. File yang dipotong atau dihapus dari lokasi aslinya ini akan ditempel ke tujuan yang ditentukan. Langsung saja kita ketikkan touch remove. Nah, touch remove ini nih berfungsi untuk membuat file kosong bernama remove yang ini. Kita coba ls untuk melihat udah ada belum nama file remove. Di sini bisa dilihat kalau di directory home ini sudah ada file yang bernama remove. Terus setelah itu kita akan memotong file remove ini dan menempelkannya ke file bernama postmove. mv remove. Kita akan menempelkan file baru bernama postmove. Kita cek lagi. Di sini bisa kita lihat bedanya. Kalau misalnya yang touch remove itu yang sebelum kita menggunakan perintah mv atau memotong dan menempelkan file yang baru, di sini kan masih filenya itu bernama remove. Sementara ketika kita sudah mengetikkan perintah move atau mv, ini berarti file yang remove ini dihapus atau dipotong, kemudian ditempelkan nama file baru yang bernama postmove di sini. Lalu yang terakhir kita hapus lagi postmove-nya. Kenapa yang dihapus tuh cuman postmove aja? Di sini kan kita lihat perintah ls yang terakhir kita lakukan itu sudah tidak ada kan nama file yang bernama remove ini, dan hanya ada nama file yang bernama postmove karena sudah digantikan oleh file yang bernama postmove. Jadi kita hanya menghapus perintah postmove-nya saja. Selesai. Sekian video ini saya buat. Mohon maaf bila saya ada salah dalam pengucapan kata dan lain sebagainya.